Perang cyber tidak mengenal batas geografis. Sebuah serangan yang berasal dari belahan dunia manapun bisa mencapai target di negara kita dalam hitungan detik. Ia juga tidak memiliki waktu istirahat. Serangan bisa terjadi kapan saja, siang ataupun malam, hari kerja ataupun hari libur. Halo Sobat Kisah Bang Napi, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas hal-hal menarik untuk meningkatkan kewaspadaan kita di muka bumi ini. Pembahasan kita kali ini tentang medan perang yang tidak terlihat, namun memiliki dampak yang sangat nyata. Ya, perang cyber. Kita akan menjelajahi bagaimana ancaman ini tidak hanya menguji kekuatan negara dan pemerintahan, tetapi juga menyentuh setiap aspek kehidupan pribadi kita. Dari sistem pemerintahan yang menjadi target hingga ponsel genggaman Anda yang bisa menjadi pintu masuk bagi serangan. Di era di mana digitalisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, baik untuk menjalankan negara maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memahami ancaman perang cyber bukan hanya kebutuhan, melainkan tanggung jawab kita semua. Bagaimana bahaya ancaman perang cyber? Langsung saja kita bahas di Bang Napi. Sebelum kita memulai dengan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sebelum kita membahas ancamannya secara mendalam, mari kita pahami apa sebenarnya perang cyber. Perang cyber adalah konflik yang terjadi di ruang digital, di mana aktor baik negara maupun non-negara menggunakan teknik serangan cyber untuk mencapai tujuan strategis. Berbeda dengan perang konvensional yang menimbulkan kerusakan fisik, perang cyber menargetkan sistem, data, dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang mereka gunakan. Perang cyber tidak mengenal batas geografis. Sebuah serangan yang berasal dari belahan dunia manapun bisa mencapai target di negara kita dalam hitungan detik. Ia juga tidak memiliki waktu istirahat. Serangan bisa terjadi kapan saja, siang ataupun malam, hari kerja ataupun hari libur. Yang paling penting, perang cyber tidak hanya melibatkan pihak militer atau pemerintah. Setiap individu yang menggunakan teknologi menjadi bagian dari ekosistem yang bisa terkena dampak. Salah satu ancaman utama perang cyber terhadap pemerintah adalah spionase negara. Aktor berbahaya berusaha mencuri informasi sensitif seperti kebijakan pemerintahan, rencana keamanan nasional, data intelijen, dan teknologi strategis. Contoh kasus yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa spionase cyber bisa merusak keamanan nasional secara signifikan. Informasi tentang pertahanan negara yang dicuri bisa digunakan untuk mengancam kedaulatan, sedangkan data kebijakan ekonomi yang hilang bisa merugikan perkembangan negara dalam persaingan global. Di Indonesia, laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara menunjukkan bahwa setiap tahun ada ribuan upaya serangan yang menargetkan sistem pemerintah. Beberapa serangan berhasil dicegah, namun sebagian lainnya menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Ancaman lain yang sangat serius adalah sabotase terhadap infrastruktur vital negara. Infrastruktur seperti pembangkit listrik, jaringan air bersih, sistem transportasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan menjadi target utama. Bayangkan, jika sistem pembangkit listrik di seluruh wilayah tiba-tiba lumpuh akibat serangan cyber. Tidak hanya rumah tangga yang kehilangan cahaya, kantor pemerintah tidak bisa beroperasi, rumah sakit tidak bisa menjalankan peralatan medis penting, dan sistem komunikasi bisa terhenti total. Pada tahun 2025, sebuah negara di Eropa mengalami serangan yang membuat suplai listrik terputus selama lebih dari 24 jam di beberapa provinsi. Dampaknya sangat luas. Ribuan orang tidak bisa mengakses layanan publik. Ekonomi negara terganggu hingga miliaran rupiah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Di Indonesia, infrastruktur digital pemerintah terus diperkuat, namun tantangan tetap ada. Hanya pada semester pertama tahun 2025, terdapat lebih dari 50.000 upaya serangan terhadap sistem pemerintah di berbagai tingkatan. Perang cyber tidak hanya menyerang sistem teknis, tetapi juga menyerang pikiran dan persepsi masyarakat, yang dikenal sebagai perang kognitif. Aktor berbahaya menyebarkan disinformasi, hoax, dan propaganda melalui media sosial dan platform digital lainnya untuk memecah belah masyarakat, mengganggu stabilitas politik, dan merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Serangan jenis ini bisa sangat efektif karena informasi yang salah menyebar dengan sangat cepat di dunia digital. Dalam hitungan jam, berita bohong bisa menjangkau ribuan orang dan menyebabkan keresahan sosial. Di beberapa negara, perang kognitif telah menyebabkan kerusuhan, ketidakstabilan politik, dan bahkan merusak proses pemilihan umum. Pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mengidentifikasi dan menanggapi informasi salah ini, sekaligus menjaga kebebasan berbicara dan akses informasi yang benar bagi masyarakat. Sistem keuangan negara seperti bank sentral, lembaga keuangan pemerintah, dan sistem perpajakan juga menjadi target utama perang cyber. Serangan bisa menyebabkan pencurian dana negara, manipulasi data keuangan, atau gangguan pada sistem pembayaran nasional. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi negara. Jika orang tidak merasa aman untuk menyimpan uang di bank atau menggunakan sistem pembayaran digital, hal ini bisa menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang ancaman yang menyentuh diri kita secara langsung, perampokan data pribadi. Setiap kali Anda menggunakan ponsel, laptop, atau mengakses internet, Anda meninggalkan jejak digital yang bisa menjadi target serangan. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, riwayat kesehatan, dan informasi keuangan yang dicuri bisa digunakan untuk berbagai kejahatan, mulai dari pencurian identitas, penipuan finansial, hingga pemerasan. Contohnya, pada tahun 2025, sebuah platform e-commerce di Asia mengalami kebocoran data yang menjangkau lebih dari 10 juta pengguna. Banyak dari mereka kemudian menjadi korban penipuan karena informasi akun dan data keuangan mereka digunakan oleh pelaku kejahatan. Ransomware adalah jenis serangan di mana pelaku mengenkripsi data pada perangkat Anda dan meminta uang tebusan agar data tersebut bisa dikembalikan. Ancaman ini tidak hanya menyerang perusahaan atau pemerintah, individu juga sering menjadi target. Bayangkan jika semua foto kenangan dengan keluarga Anda, catatan penting dari pekerjaan atau sekolah, dan dokumen pribadi seperti akta kelahiran atau surat nikah tiba-tiba tidak bisa diakses. Dengan pesan yang menyuruh Anda membayar uang dalam jumlah yang besar. Banyak orang yang terpaksa membayar tebusan karena tidak memiliki cadangan data. Namun, tidak sedikit juga yang membayar tapi tetap tidak mendapatkan data mereka kembali. Ransomware bisa menyebar melalui lampiran email yang mencurigakan, aplikasi yang diunduh dari sumber tidak resmi, atau jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Akun sosial media, email, dan akun digital lainnya juga menjadi target serangan cyber. Pelaku bisa mencuri akses ke akun Anda untuk menyebarkan informasi salah atas nama Anda, mencuri teman atau keluarga Anda dengan meniru identitas Anda, atau bahkan menggunakan akun Anda untuk melakukan kejahatan lainnya. Selain itu, informasi yang Anda bagikan ke sosial media bisa digunakan untuk mengumpulkan data tentang Anda, mulai dari hobi, jadwal aktivitas, hingga pola pikir Anda. Data ini kemudian bisa digunakan untuk melakukan serangan yang lebih personal atau manipulasi perilaku Anda. Ancaman perang cyber terhadap individu tidak hanya bersifat teknis atau finansial, tetapi juga memiliki dampak psikologis dan sosial. Korban serangan seringkali merasakan perasaan takut, marah, dan tidak aman. Mereka bisa merasa bahwa privasinya telah dilanggar dan sulit untuk mempercayai teknologi lagi. Dalam beberapa kasus, serangan cyber juga bisa menyebabkan masalah sosial, seperti hubungan yang rusak karena informasi pribadi yang disebarkan secara tidak sah, atau kehilangan pekerjaan karena data pekerjaan yang hilang atau dicuri. Salah satu ancaman yang sering tidak disadari oleh individu adalah ketika perangkat mereka seperti ponsel, laptop, atau bahkan kamera keamanan rumah digunakan sebagai bagian dari botnet tanpa sepengetahuan mereka. Botnet adalah kumpulan perangkat yang dikendalikan secara jarak jauh oleh pelaku untuk melakukan serangan skala besar. Perangkat yang tidak terlindungi dengan baik bisa diinfeksi malware dan digunakan untuk menyerang target lain, seperti situs web pemerintah, perusahaan besar, atau bahkan orang lain. Anda mungkin tidak menyadari bahwa perangkat Anda sedang digunakan untuk melakukan kejahatan cyber, namun Anda bisa menjadi bagian dari masalah tersebut tanpa sengaja. Meskipun ancaman cyber terlihat sangat menakutkan, kita tidaklah berdaya. Ada banyak langkah yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun individu untuk melindungi diri. Perang cyber adalah tantangan besar yang dihadapi dunia kita di era digital ini. Ia menguji kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya dan juga menguji kesadaran kita sebagai individu tentang pentingnya keamanan digital. Namun, ingatlah, teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup kita, bukan untuk menjadi sumber ketakutan.
Dengan pemahaman yang benar, langkah pencegahan yang tepat, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa menjadikan ruang cyber sebagai tempat yang aman dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi, namun kita bisa belajar untuk menggunakan dengan bijak dan melindungi diri dari ancamannya. Karena masa depan dunia digital berada di tangan kita semua, baik sebagai warga negara maupun individu yang menggunakan teknologi setiap hari. Oke, itu dia sobat. Terima kasih. Apa tanggapan Anda? Ketik di kolom komentar.